Halo guys, kembali lagi di videoku. Kali ini kita mau ngomongin laptop gaming. Setelah sebelumnya aku pakai yang TUF A15 edisi 2020, itu yang kemarin RTX 2060. Sekarang aku berkesempatan nyobain Legion 5 yang RTX 3060. Jadi ini satu tingkat di atasnya yang kemarin. Oke, kita ngomong spek dulu. Jadi dia prosesornya ada di Ryzen 5000 series 5800, GPU-nya RTX 3060 6GB, VRAM, RAM bawaannya 16GB di 3200 MHz, terus NVMe bawaannya 512GB. Itu spek singkatnya kayak gitu. Untuk body seperti biasa Legion, nggak ada yang berbeda. Bentuk-bentuknya kurang lebih sama kayak gini, nggak ada lampu-lampu segala macam, bentuknya bener-bener elegan. Terus ada webcamnya itu kalau dibandingin punyaku yang sebelumnya yang RTX 1660, kalau yang kemarin cetakannya di sini untuk matiin, kalau ini ada di sini, ada switchnya ini on off. Jadi terus turun ke layarnya Full HD di 100% sRGB tentunya. Kalau kelasnya udah Legion, ROG itu udah 100% sRGB. Beda kalau sama iPad gaming kayaknya nggak 100%, TUF nggak 100%. Nah kalau yang ini sudah kelas high-end-nya, kayak Omen juga, Omen dibanding Victus gitu loh. Terus refresh rate-nya di 165 Hz, jadi bukan 144 kayak yang 1660 kemarin. Ini udah 165 Hz, sedikit di atasnya. Ya, kita coba aja main game, apakah tembus 144 Hz-nya sampai butuh 165. Nah, nanti untuk pengujian, kalau biasanya aku cuma pakai Fortnite, sekarang aku udah coba install Shadow of Tomb Raider aku sebetulnya. Tapi sebelum itu kita selesaiin dulu ngomong fisiknya. Ini ada tombol power. Tombol powernya ini ada lampunya. Ini lagi nyala merah, itu artinya modenya lagi di performance ya. Cara rubahnya itu pencet Fn plus Q. Ini dikasih stikernya. Nah, berubah jadi biru itu yang quiet alias yang hemat energi. Kalau putih itu auto. Kalau jadi merah yang performance. Performance itu dia nge-bypass yang di sini juga. Jadi mode baterainya itu jadi yang balance apa segala macam itu, ini nanti jadi di atasnya. Oh ini. Nah, dia jadi yang ini ke-bypass langsung jadi Legend Performance Mode. Ini ada Legend Balance, ada Legend Quiet. Kita yang Legend Performance, jadi di atasnya yang biasanya. Terus untuk keyboardnya feel-nya aku bilang sama sih sama 1660, nggak ada bedanya, sama persis. Dibuat ngetik enak banget. Terus untuk RGB dia ada 4 zona, 1, 2, 3, 4. Itu bisa disetting di Lenovo Vantage. Lenovo Vantage ini program bawaan dari laptopnya. Cuman kalau pertama kali nginstal itu aku cenderung berapa kali itu nggak pernah bener, jadi mesti nyamuk. Jadi mesti di uninstall dulu, download sendiri di store, nanti dia ke update. Nah itu baru jadi yang sip. Kalau yang bawaannya itu kayak settingan-settingan sini pada nggak ada, di update juga nggak muncul, nggak tahu deh. Oke, di Vantage ini juga sekalian kalian bisa ngelihat performa komputernya. CPU-nya ada di berapa persen performanya, GPU-nya, VRAM-nya di sini di ini kepakaian VRAM-nya berapa ya? Untuk SSD-nya juga kita kepakai berapa? Ada beberapa settingan. Di sini ada hybrid mode yang tak matikan. Hybrid mode itu kalau dinyalakan, kalau lagi nggak butuh GPU dia akan pakai integrated yang di CPU-nya. Kalau lagi main game dia akan pakai yang di GPU-nya. Keunggulannya apa? Kalau itu otomatis
lebih hemat energi pasti. Jadi kalau umpama kayak kalian cuma browsing ketik-ketik, dia akan pakai yang bawaan integratednya aja, yang GPU-nya off, bener-bener tidak dipakai, jadi baterainya lebih irit. Lanjut, ada settingan power untuk Legion sama ROG juga mungkin ada. Itu settingan untuk conservation mode. Ini untuk kalau dinyalakan itu baterainya kalian nggak akan bisa dicas melampaui batas yang ditentukan. Kalau di Legion 55-60%. Jadi dia kalau sudah 60% baterainya di bawah itu nggak mau ngecas lebih dari itu. Stop. Ini punya aku di 76, belum turun sampai 60, jadi ya masih diem terus di 76. Cuman kalau dipakai gaming lama-lama mungkin akan turun sedikit-sedikit, nanti sampai dia di bawah 60 itu baru mulai conservation mode-nya jalan, kita ngecas mentok di 60 dia berhenti. Fungsinya apa? Itu fungsinya untuk lebih memperpanjang umur baterainya, jadi nggak sering cycle time-nya nggak nambah terus, dia nggak sampai 100 habis, dia berusaha bertahan di 55-60 aja, jadi baterainya lebih awet. Terus, nah ini di sini ada settingan untuk RGB-nya. Ini untuk, jadi ada beberapa pilihan modenya, ada beberapa profil. Nah profil ini kalau sudah kalian save nanti bisa digonta-ganti di sini tuh. Oke. Udah, kalau yang untuk di vintage ini aku sih penggunanya paling cuma untuk itu doang. Sama paling, ini kan laptopnya belinya second. Nah kalau laptopnya belinya second, kalian bisa untuk lihat ini hardware scan. Nah di sini kalian bisa scan untuk komponen-komponennya yang bisa terbaca secara sistem, ada masalah apa enggak, kayak WiFi, prosesor, RAM, storage, itu bisa dicek di sini. Kalau yang fisikal kalian harus ngecek sendiri dong. Cuman ya lumayan, ini sangat menolong kalau aku sih. Oke, sekarang langsung kita coba buat main game. Jadi kayak biasa aku akan coba mainnya pakai Fortnite dulu, terus plus untuk laptop ini, dan mungkin kedepannya kalau ada laptop yang setara atau lebih canggih, aku coba pakai Shadow of Tomb Raider untuk jadi pembandingnya. Soalnya kalau Fortnite ini, menurutku Fortnite ini aku mainkan untuk aktualnya. Jadi kalau main game berapa bener-bener frame rate-nya yang didapat itu berapa sampai berapa kurang lebih yang tak alami. Nah tapi itu kan beda-beda gitu loh, kayak aku turunnya di sini kadang turun di sono, dapat frame rate-nya itu bisa beda-beda terus. Sedangkan kalau kita tes pakai benchmark, pakai yang kayak Shadow of Tomb Raider, itu kan yang dites selalu sama. Nah itu jadi lebih stabil, itu mungkin lebih untuk mengetahui performa laptopnya sendiri. Nah kalau yang Fortnite ini lebih ke gamingnya, jadi kayak lebih yang pengalamanku selama main itu dapatnya realnya di berapa. Soalnya kalau kayak benchmark itu kan yang dites itu-situ aja, padahal kenyataannya di waktu main game kadang-kadang kan tidak selalu sama dengan itu. Nah untuk settingannya laptop ini, kalau kita setel di auto set dia sudah rata kanan semua. Sebetulnya yang TUF kemarin juga rata kanan, tapi begitu dimainin ya frame rate-nya cuma sedikit di atas 60, sekitar 70 kalau nggak salah. Yang ini kita coba dia rata kanan semua kita offin. DLSS-nya di quality. Oke, sudah full screen HD, frame rate-nya di 144. Tak coba limit deh. Aku berusaha turunnya selalu di tempat yang sama, cuma Fortnite ini kan mapnya gonta-ganti gitu. Jadi suatu saat bisa aja akan berubah. Kayak dulu waktu aku nyoba laptop yang lama itu mapnya sebelum yang ini, jadi ya mungkin jadi nggak bisa dibuat compare gitu loh. Tapi kalau dalam waktu berdekatan yang mapnya masih sama, aku usahakan turun di tempat yang sama. Kalau pengalamanku sih pakai yang edisi yang sebelumnya yang ini, yang 1660 itu memang coolingnya enak. Terus bodinya dia ini kan plastik, jadi nggak plastik sih, polikarbonat atau apa ya namanya. Itu jadi cenderung nggak menghantarkan panas, jadi otomatis panasnya itu lebih terdistribusi sesuai apa ya, airflow-nya. Dia sedot bawah, buang ke belakang, ini ke samping juga, jadi ke samping sama ke belakang. Yang ke atas ini cuma anget-anget doang jadinya. Nah kalau yang bodinya ini metal,
itu cenderung panasnya itu sampai ke body. Ya mungkin itu salah satu keunggulannya adalah dia menghantarkan panas ke body, jadi cepet dingin. Tapi kalau buat main game ya tangan kalian jadi panas, mesti pakai keyboard eksternal. Cuma resikonya dengan bodinya yang polikarbonat ini, kalau aku ngomong bodinya agak cenderung lendut-lendut di sini, terutama ini agak lendut-lendut. Kalau ketekan gitu agak kayak flexing dikit. Nih dapat di 100-an. Jadi lumayan ada kenaikan performanya, itu lumayan signifikan kalau aku bilang, daripada yang 2060 kemarin. Nah ini di perjalanan juga dapat di 100-an fps, 110-an. Ini masuk Greasy Groove di sekitar 90. Kalau 90 kurang lebih sama ya sama TAF, cuma nah ini kalau udah turun di 100-an, ini kan udah lumayan lama main ya. Untuk suara kipasnya aku bilang pelan. Sejauh ini yang aku coba itu yang agak berisik kipasnya itu Omen kemarin sama yang Victus. Sampai sekarang ya ini belum berisik sih menurutku, biasa aja. Padahal ini udah yang performance ya, dan main gamenya juga udah cukup lama. Oke, jadi untuk Fortnite pengalamanku real, aku bisa bilang ini cenderung stabil di 100 sampai 110, 100 lah kalau amannya. Oke, sekarang kita coba Shadow of Tomb Raider. Ini pertama kalinya aku nyoba benchmark kayak ini Shadow of Tomb Raider. Oh ini kita setting dulu di HD. Oh paling tinggi di ultra performance, full screen on, pakai RTX 3060 nya, phasingnya di offin. Oke, presetnya ini high. Oh ada lowest, low, medium, high, highest. Berarti ada 5. Kita pakai yang paling tinggi. Yang lainnya aku nggak setting ya biar nggak bingung. Oh ini langsung kelihatan hasilnya beda. Ini kalau yang lowest agak gelap, nggak ada cahaya-cahayanya. Ini mulai ada. Ini lebih ada bayangannya. Kalau medium ke high nggak ada bedanya. Ke highest cahayanya lebih, kontrasnya lebih bagus. Ini nggak perlu di play ya, langsung kali. Oke, langsung kita tes aja. Run. Oke, di sini ini bacanya piye toh? Ada CPU game, CPU render, GPU. Kita baca yang GPU dulu, minimum, maksimum, average, dan 95%. 126, 283, 177, 137. Kalau CPU-nya 83, 177, 122, 89. CPU rendernya 100, 352, 187, 135. Ini tidak tahu bacanya gimana, kita ngomong yang average aja. CPU-nya 122, CPU render 187, GPU-nya 177. Mungkin yang dibaca yang CPU game ini kali ya, soalnya dari tadi yang beredar ini terus. Jadi di 122. Ini di atas ini ada average FPS-nya 122. Jadi ini Windows 10, Ryzen 7 5800H, GPU-nya RTX 3060, RAM-nya 16, VRAM-nya 6 GB.
Ini grafiknya tadi. Ini apa bedanya? CPU game, CPU render, GPU, CPU, entah ini apa. Kita nurut ini aja berarti ya. FPS nya di 122. Buat game ini udah mentok jedok rata kanan yang di settingan ini, dapat FPS 122. Laptop ini berarti udah lebih dari cukup untuk main game ini. Berarti mungkin yang 2060 pun sebetulnya ya juga lebih dari cukup. Aku aja yang nggak nyoba. Laptop ini barunya ada di 21 juta. Harga bekasnya di sekitar 18-19 juta, tergantung ada upgrade apa enggak. Untuk kondisi normalnya di sekitar 18-19 juta itu. Kalau ada upgrade RAM, kadang-kadang ada yang upgrade RAM sampai 32 GB, kelipatannya mesti angkanya sama ya. Jadi 8 tambah 8 16, 16 tambah 16 32. Jadi kalau 24 itu agak aneh. Biasanya gantinya 22 keping sekaligus, karena ini nggak ada yang solder, jadi 22 keping RAM-nya bisa diganti. Nah, kalau dia ngupgrade ke 32 GB, otomatis belinya kan 16 GB 2 keping. Itu belinya saja sekitar 2 juta, mungkin 2 juta lebih. Jadi itu kalau ditukar tambahin, RAM yang lama paling cuma dihargain 700-800 ribu, nambahnya itu sekitar 1,5 juta. Jadi harga bekasnya pun kemungkinan akan ada selisih sekitar 1 jutaan. Jadi kalian kalau ngelihat harganya kok bisa sampai 20 juta, cek dulu, mungkin ada yang di upgrade gitu loh. Tapi kalau ngomong upgrade RAM 16 GB untuk laptop ini, aku bilang udah kuat banget, sudah cukup lah, sudah malah lebih dari cukup kali ya. Soalnya ini 16 GB dapat Shadow of Tomb Raider aja di 122 fps. Itu udah, menurutku udah oke banget gitu loh. Terus untuk price-nya aku bilang juga worth, sesuai sama barang yang didapat. Kalau TAF kemarin di 15-16 juta, itu Legend ada juga yang 2060 itu dapat di 17 jutaan. Ini di 18 jutaan, sedang dong, berarti kan naik satu tingkat GPU, naik harganya sekitar 1 juta 2 juta. Menurutku sih worth banget gitu loh. Tapi begitu kalian mau lompat dari 3060, misalkan mau ke Legend yang 3070, itu jauh sih. Itu mungkin bisa naik sampai 4-5 juta lebih. Soalnya udah kelasnya beda. Kelas seri 60 sama seri 70 itu udah beda. VRAM-nya 6GB ke 8GB ya jauh, signifikan bedanya. Jadi untuk milih laptop, sesuaikan budget kalian juga. Cuma kalau saranku, milih itu misalkan kayak Legend, ROG, Omen, itu udah pasti yang tier atasnya dari brand itu. Jadi misalkan kalian sudah suka modelnya Legend, nah Legend udah tinggal kalian tinggal mau yang berapa, GPU-nya mau yang 2060, 3060, 3070, itu udah pasti bagus, nggak mungkin jelek kalau Legend. Sepengalamanku loh, sepengetahuanku juga itu nggak mungkin jelek, soalnya speknya dia sudah yang memang kelasnya yang terbaik di range segitu. Tapi kalau ngomong antar merek, ya itu masalah preferensi. Misalkan kayak Legend ini modelnya lebih kalem, terus kalau kalian mau ROG itu lebih nonjok, modelnya lebih gaming, itu masalah selera. Gimmick lighting apa semua itu kan masalah selera. Tapi kalau untuk dalam satu brand, dia sudah ngeluarin 1660, 2060, 3060, itu sudah menurutku udah yang best gitu. Jadi sesuaikan budget kalian. Misalkan kalian kepengen 3060, Legend oke, ROG oke, Omen oke, tinggal kalian suka modelnya yang gimana. Speknya biasanya kurang lebih sama. Terus untuk rekomen apa enggak, video ini aku bikin di pertengahan Maret. Sebentar lagi April mau keluar Intel Gen 12, Legend juga sudah pasti keluar Gen 12, tinggal settingannya dia, konfigurasinya gimana aku belum tahu. Cuma per hari ini laptop gaming dengan harga segini, di range segini ya, yang aku bilang itu udah yang menu ini kelas
menengah ke atas. Yang paling worth itu Legend ini. Di atasnya ini itu mungkin harganya ya, mungkin kalian dapatnya Omen itu karena barangnya susah, sempat barang langka, mungkin dapat di sekitar 20 kalau Omen. ROG 21, wah tambah nggak masuk akal. Makanya aku ngomong kalau untuk di kelas ini Legend ini udah paling oke. Coolingnya bagus, layarnya bagus, speknya semua juga sudah bagus. Kalian beli aja nggak perlu upgrade apapun, udah bagus. ADP nya juga bagus. Aku nggak ngomong brand yang jelek, cuma dari kayak komentar orang-orang itu Legion itu yang saat ini lagi paling bagus service centernya. Jadi kalau aku bilang dengan budget kalian 18-19 juta, kalian kepengen RTX 3060, laptop ini udah pasti nggak mungkin salah pilih. Jadi aku rekomen banget laptop ini. Oke, mungkin gitu aja yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lagi galau mau beli laptop. Oke, gitu aja. Makasih yang udah nonton.